Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwanto, CKP Angkatan 8 dari Kebumen. Saya bertugas di SD Negeri 2 Karangpoh. Kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Dalam melaksanakan aksi nyata modul 1.4 ini, yaitu tentang penerapan budaya positif, saya didampingi oleh fasilitator saya yaitu Ibu Sri Mulyani dan pengajar praktek saya yaitu Ibu Urianti. Latar belakang aksi nyata. Latar belakang saya dalam membuat aksi nyata ini adalah saya ingin mensosialisasikan dan menapkan budaya positif di sekolah untuk mewujudkan tujuan pembelajaran serta mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Tujuan 1. Menumbuhkan pembiasaan budaya positif di lingkungan sekolah. 2. Menumbuhkan motivasi, minat, dan kreativitas pada murid. Tolok ukur 1. Siswa dapat membuat keyakinan kelas. 2. Siswa mampu menerapkan kesepakatan kelas dalam proses pembelajaran ataupun dalam pembiasaan di lingkungan. Dalam video ini ditayangkan tentang membuat keyakinan kelas di kelas 5 dan diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Karangpoh. Dalam melakukan kegiatan ini, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk merencanakan waktu kegiatan dan juga minta saran serta bimbingan dari kepala sekolah, sehingga dengan saran dan bimbingan itu bisa untuk melakukan kegiatan ini diharapkan pelaksanaan ini berjalan dengan baik dan juga diharapkan bagi guru untuk bisa menerapkan apa yang telah disampaikan. Saya ingin keyakinan kelas kesepakatan dibuat itu pada intinya adalah untuk ya kalian belajar Indonesia dan bertanggung jawab ya. Jadi apa yang telah ditulis kalian nanti yaitu dilaksanakan itu sebagai keyakinan kelas kalian ya. Dari ini nanti akan disepakati semua ya. Dari nanti coba silakan saya berikan satu bagus satu saja untuk membuat apa yang kalian misalkan belajarnya atau berangkat tepat waktu atau apa silakan ya, tidak boleh mencontek silakan ya. Tidak apa-apa, itu satu kelas satu ini satu bagus satu saja ya. Kira-kira apa? Satu saja. Dan
Ya, satu saja. Yang 13. Ya, sabar. Sini nanti kesepakatan. Terus nomor 3. Ini sudah aktif belajar. Ya. Sudah. Sampai bawah. Terus mengerjakan tugas dari guru. Ya. Ya, berarti tugas dari guru. Ya, baik. Terus tidak mencontek. Nah, tadi tidak mencontek apa? Kalimatnya tidak mencontek berarti jujur. Iya enggak? Ya, berarti jujur. Menjaga kebersihan. Oh, berarti
Oh ini menghormati teman. Menghormati. Nah, bagus. Dari sekian banyaknya kalian pendapat untuk masalah ini, ya, untuk keyakinan kelas tadi dijadikan sebuah kesepakatan ke kelas. Itu nanti kita bareng-bareng melaksanakannya. Ya, paham ya? Ini berarti dari sekian banyaknya saya rangkum jadi 6. Yang pertama adalah datang tepat waktu, berarti kalian harus berjanji. Ya, kalau besok datangnya tepat waktu. Berarti sebelum jam 7 harus sudah ada di sekolah. Ya, tepat waktu. Aktif belajar. Berarti kalian besok dari sekarang pun harus aktif belajar. Ya, jangan main-main sendiri tapi belajar betul-betul. Belajar kelompok aktif. Kalau nanti disuruh diskusi disuruh apa juga harus ikut aktif di dalam membuat jangan sendiri. Misalnya kelompoknya lagi belajar, kamu main-main sendiri namanya tidak aktif. Ya, terus mengerjakan tugas dari guru. Nah, apa yang ditugaskan oleh guru kalian kerjakan dengan sebaik mungkin dengan rasa tanggung. Ya, terus jujur. Tadi jujur, harus tidak boleh nyontek, tidak boleh berbohong, ya. Itu. Terus yang kedua menjaga kebersihan. Nah ini yang penting. Jagalah kebersihan. Dengan adanya kemarin asal ambil, ada sampah ambil. Jadi kelas kita akan nyaman kalau kita coba bayangkan kalian makan di kelas. Sampahnya ditaruh di laci. Nyaman enggak? Ada nyamuk, ada apa-apa. Enggak? Jadi kita tidak nyaman untuk belajar. Itu kesepakatan ke kelas. Ya, kesepakatan kelas kita. Menghormati teman, menghormati teman. Yang antaranya tadi tidak boleh mencela teman lain. Apalagi memanggil dengan sebutan orang mengejek, nggak boleh, ya. Itu tetap harus ada kalimat tambahan. Ya. Itu berarti ada 6 yang kita sepakati dalam kesepakatan kelas. Coba dibacakan. Nomor 1, Mas. Bagus. Nomor 2, Mbak. Aktif belajar. 3, Mbak. Mengerjakan tugas dari guru. 4, ayo Mbak. Jujur, ya Mbak, dan menjaga kebersihan. Dan 6, ayo Mas. Nah, menghormati. Itu kesepakatan kelas yang harus kita sepakati. Jadi besok tetap kita buka. Masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Pak, apa? Disebutkan dalam ini ya. Tuh, kalau mau ada usia rumah di rumah Pak, itu tambah lagi. Besok tambah lagi. Tidak apa-apa. Ya, saya akan nanti. Assalamualaikum, nama saya Sevi, kelas 5. Perasaan saya setelah mengikuti untuk membuat keyakinan kelas bersama, saya senang karena bisa memberikan ide-ide saya dalam membuat keyakinan kelas ini. Ini hal yang menarik bagi saya karena saya bisa membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Karangkoh, Bapak Bupati SPD, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SD 2 Karangkoh,
yang selalu berbahagia dan selalu saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita semua, sehingga di hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka acara tadi sudah rapat sekolah, dilanjutkan dengan program ataupun dari aksi nyata saya yang telah dilakukan dari program-program calon guru penggerak. Perlu perkenalkanlah saya selaku calon guru penggerak dari SD Negeri 2 Karangpo memaparkan beberapa program-program yang sehubungan dari program yang telah dilaksanakan dan sudah saya dapat dari beberapa pelatihan-pelatihan yang ada di mulai dari Lokakarya 0, Lokakarya 1 dan Lokakarya 2. Maaf Bapak Ibu yang saya hormati, bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu, tapi kita sama-sama berbagi ilmu yang pada intinya marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan dan juga perubahan-perubahan pada pendidikan yang ada. Paradigma sekarang itu memang kalau untuk kurikulum di Indonesia memang itu adalah terjadi perubahan-perubahan. Dan kalau kita tidak mengikuti perubahan itu sendiri, nanti kita akan tertinggal. Apalagi yang namanya kekekalan itu tidak ada yang kekal. Kekekalan itu ya perubahan itu sendiri. Sehingga kalau kita tidak mengikuti perubahan zaman, perubahan apa juga kita akan tertinggal dan terseleksi oleh alam. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya ini calon guru penggerak untuk angkatan 8 untuk daerah Kabupaten Kebumen, dan saya ditempatkan di daerah SD Negeri 2 Karangpo. Dengan fasilitatornya adalah Sri Mulyani SPD, dan untuk pengajar prakteknya adalah Ibu Wurianti. Ibu Wurianti itu adalah kepala sekolah SD Setro Jenar. Itu yang mendampingi saya dan selalu memberikan pengarahan-pengarahan atau arahan juga bimbingan sehubungan dengan tugas-tugas saya di SD 2 Karangpo dengan adanya calon guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk paradigma dan visi guru penggerak budaya positif. Itu kemarin kita sudah berbicara masalah visi sekolah. Dengan adanya visi itu nanti kita diturunkan lagi untuk melaksanakan itu kita dengan menggunakan misi. Nah ini adalah diantaranya adalah untuk melaksanakan budaya-budaya yang ada di sekolah ini adalah dengan menggunakan budaya yang positif. Nanti budaya yang positif itu ada berkenaan dengan disiplin yang positif, nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas. Restitusi itu ada 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi itu nanti yang akan kita bahas ini, masalah yang ini ya. Tapi ini hanya sebatas pengantar saja. Langsung makna disiplin. Makna disiplin itu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Jadi sebenarnya disiplin itu adalah dari diri sendiri. Tetapi sama saja sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Itu memang yang disiplin yang sesungguhnya itu disiplin dari diri sendiri. Tetapi biasanya kan yang namanya orang itu kadang-kadang ada yang namanya lalai dan sebagainya. Makanya ada penguasa lain ataupun teman sejawat ataupun yang lain yang memberi aturan itu sebagai pengendali. Kalau di dalam pemerintahan jelas ada polisi dan sebagainya. Kalau di sekolahnya pasti ada pengendali yang lain. Kalau siswa ya berarti nanti ada pengendali yang lain, yaitu antara guru dan aturan sekolah yang tentunya nanti akan dipimpin atau ditanggung-jawabi atau sebagai pertanggungjawabannya adalah kepala sekolah. Itu menurut Ki Hajar Dewantoro. Memang Bapak Ibu bahwa untuk pendidikan ataupun pendidikan yang ada di Indonesia
itu sejak dulu pun sebetulnya sudah ada tokoh-tokoh yang sangat penting untuk Indonesia, di antaranya adalah Ki Hajar Dewantoro, di mana Ki Hajar Dewantoro sudah mengamanatkan pendidikan itu dalam membimbing, mengarahkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu ini mengacu pada kurikulum Merdeka. Sebetulnya kurikulum itu sudah diterapkan dari dulu, cuma kadang kita tidak sadar dan lebih penekanannya kemana. Kalau kodrat alam itu bahwa sifat manusia itu pasti punya dasar tertentu. Di antaranya manusia punya potensi masing-masing. Kodrat alam. Jadi kita jangan menjudge bahwa siswa itu bodoh, siswa itu tidak bisa, siswa itu tidak mengetahui apa-apa. Tapi sebetulnya siswa itu sudah dibawa dari sejak lahir, kodrat dari Allah yang Maha Kuasa itu mempunyai potensi-potensi masing-masing. Kemarin sudah pernah saya bicarakan dengan Bu Ani, contohnya di kelas 5 kemarin itu Ihsan dan lainnya, itu kalau di dalam kelas itu kalau dilihat dari kognitifnya ya malah apa ya Bu ya, ketinggalan. Bahkan kalau membacanya kadang-kadang bilang tapi lihat potensi yang ada di, ternyata dia sampai untuk kegiatan-kegiatan prestasi itu luar biasa. Kemarin sampai juara, beberapa kali membawa juara ya Bu ya, di tingkat kecamatan walaupun belum sampai tingkat kabupaten. Artinya bahwa sebetulnya potensi manusia itu kalau mau kita gali dengan sesungguhnya itu nanti kita akan menemukan. Itulah yang diamanahkan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa kita harus bisa menuntun potensi yang ada di siswa itu sendiri. Kalau dulu murid itu, kalau kita sebagai amo ya guru pamo, karena kita benar-benar ngomong terhadap siswa yang ada di sekolah kita. Itu dengan cara ya dengan harus bisa mengetahui potensi yang ada di siswa itu sendiri. Oh, gitu, monggo Bapak. Kemudian sebelum ini kodrat zaman. Kodrat zaman itu yang hubungannya dengan mungkin perubahan-perubahan kurikulum, karena yang namanya kodrat zaman dari dulu sudah mengamanahkan bahwa kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Zaman dulu dengan zaman sekarang jangan disamakan. Kalau zaman dulu mungkin ya itu siswa itu harus dengan pengetahuan, disiplin dan yang kuat. Terus kemudian mungkin kalau sekarang itu, kalau dulu tidak ada TV, zaman dulu pendidikannya seperti apa, dengan yang sekarang ada TV, dan sekarang lagi sudah era digital, itu sudah sangat berbeda. Ini kodrat zaman. Definisi makna merdeka itu dalam bahasa Jawi itu merdeka itu jawabannya orang lepasing pangrek ananging atau ingin ugo kuat kuoso aman diri piyangku. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah kita, akan tetapi atau juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berarti kita tidak bisa terlepas dari perintah, juga kita harus juga mengendalikan diri sendiri. Itu Ki Hajar Dewantoro. Ya, nilai kebajikan universal, nilai kebajikan secara umum yang kita lakukan adalah nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, sifat positif. Manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini nanti hubungannya dengan profil pelajar Pancasila. Karena kita harus tahu bahwa yang disepakati bersama adalah lepas dari suku bangsa, kita harus benar-benar mengakui keberagaman, keberbedaan, dan juga nanti juga sifat manusia juga berbeda-beda, dan itu kita harus sadar sepenuhnya. Dalam profil Pancasila itu yang jelas itu adalah beriman dan bertakwa, mandiri, kebinekaan global ini adalah jelas itu berbeda-beda ya. Saya kira Bapak Ibu sudah sangat tahu, bergotong royong dan kreatif. Dan ini nanti adalah tujuannya sebetulnya adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi apapun alasannya, kita memang kalau menurut Ki Hajar Dewantoro kita adalah pelayan siswa.
Ya, kita harus mengabdi benar-benar pada siswa. Kemudian dalam 9 pilar karakter itu dijelaskan bahwa cinta Tuhan segenap ciptaannya, kemandirian dan bertanggung jawab, kejujuran atau amanah, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Tuh, terima kasih ya Bu Wahidatun dermawan yang selalu memberikan kalau hari Jumat itu salah satu. Tapi kalau untuk siswa itu memang kita harus memberi pendidikan seperti itu, menolong dan gotong royong. Terus kemudian percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Kemudian kepemimpinan dan keadilan. Yang selanjutnya baik dan rendah hati. Yang terakhir toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kemudian sikap murid yang perlu kita bahas adalah tujuan untuk kita adalah satu, mempunyai sifat yang toleransi, rasa hormat, kemudian integritas, ya ini integritas, terus mandiri, terus menghargai. Nah ini kadang-kadang yang memang kita harus prihatin itu masalah menghargai Bapak Ibu. Itu khususnya kalau kelas saya kelas 5 itu biasanya mungkin kalau ya mungkin kalimatnya awalnya gawean ya, tapi kan jadi ketersinggungan itu juga nanti hubungannya dengan bully ya. Itu yang harus kita antisipasi terhadap itu semua. Jadi kita juga harus termasuk sekolah ramah yang kemarin dicanangkan, ya termasuk kita harus menghargai teman. Biasanya kalau terutama memanggil orang tua kan ya, nama orang tuanya dipanggil Pak Ijo ya, Pak Ijo ya diundangnya Pak Ijo gitu. Padahal harusnya diundang namanya, misalkan saya Purwanto, ayah saya namanya Yoto, yang dipanggil orang tuanya Yoto. Akhirnya kan jadinya kayak debat itu kalau dulu di sekolah kan seperti itu, termasuk tidak menghargai. Antusias itu kalau dalam hal pembelajaran ini tugas kita, bagaimana caranya agar siswa itu antusias terhadap pembelajaran. Berarti kita harus mengubah model-model pembelajaran yang lebih baik dan menarik. Itu ada sistem kreativitas, aktivitas, ada sistem jigsaw, ada model pembelajaran Paikem, Gembrot dan sebagainya. Itu ada singkatan-singkatan itu. Kemudian menimbulkan kreativitas anak. Dengan adanya P5 kita membuat kreativitas anak yang kemarin kelas 1 misalkan saja dengan menggunakan pakaian barang-barang bekas itu kan memunculkan suatu kreativitas anak itu. Terus kerjasama, nah dalam kerjasama kelompok misalkan kita memberikan soal dikerjakan secara kelompok, kita juga harus mengantisipasi dan mendampingi anak. Dan perlu diingat Bapak Ibu bahwa kita itu guru bukan sebagai sumber pembelajaran, tapi hanya sebatas fasilitator, hanya mengantarkan, hanya memberikan fasilitasi atau mengkoordinasi saja, tapi tidak sebagai sumber pembelajaran. Itu. Kemudian percaya diri, membuat orang percaya diri dengan maju, presentasi itu juga menjalankan atau melatih siswa itu percaya diri. Kemudian komitmen, nah komitmen yang harus disepakati, biasanya nanti ada keyakinan kelas yang akan kita bahas nanti. Jadi kemarin kita dalam diklat-diklat itu kan selalu ada kalimat kesepakatan kelas, itu juga merupakan suatu jalan untuk menuju ke keyakinan kelas. Itu keyakinan kelas itu beda dengan aturan sekolah atau beda dengan disiplinan atau aturan disiplin, itu beda. Itu nanti kita bahas perbedaannya di mana. Kemudian teori motivasi. Menurut Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yang diantaranya satu itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya dia melakukan sesuatu motivasi itu karena dia tidak dihukum. Itu sekarang banyak siswa kan kayak gitu. Terus kemudian untuk mendapatkan imbalan, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Biar saya dapat juara 1, 2, dapat penghargaan. Itu. Terus kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri serta nilai-nilai mereka percaya. Ini yang akan menjadi tujuan kita sebetulnya, bukan dari 1 dan 2. Karena 1 dan 2 itu hanya tujuannya itu nanti ke bukan jangka panjang, tapi hanya jangka menengah. Contoh kalau misalkan siswa baik diberi hadiah, itu saat itu senang. Tapi selanjutnya ya biasa saja. Nah, kita bisa menerapkan pada siswa itu bagaimana caranya itu bisa terkesan dan itu nilainya itu selalu tertanam dalam karakter diri seseorang itu
sampai ke akar dalam hati dan sepanjang hayat. Contoh misalkan saja ada pasti kita mengenai ada pengalaman-pengalaman dari diri kita yang terkesan, bahkan masih lama pun terkesan. Seperti saya misalkan, saya itu pernah dipuji oleh guru karena perbuatan baik saya waktu SMP. Bahkan mungkin dulu saya pernah sampai sekarang masih sakit hati diperlakukan oleh guru, dipermalukan di depan teman-teman. Pasti ada yang terkesan seperti itu. Nah, itu pembelajaran yang membekas itu diharapkan adalah pembelajaran yang baik. Kemudian ini antara hukuman, jelas ini antara hukuman dan penghargaan itu. Lanjut. Hukuman. Kalau hukuman itu perbedaan dengan hukuman dan konsekuensi atau penanaman disiplin dengan menggunakan sistem restitusi itu di sini Bapak Ibu. Kalau hukuman itu terus, kemudian, nah ini restitusi. Tadi yang disebutkan, restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, memperbaiki sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Brosen tahun 2004. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari salah. Jadi misalkan ada siswa yang salah, itu sebetulnya kita tidak boleh langsung kamu salahnya segini-gini, tidak boleh, ya. Terus kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran. Berarti nanti kita menawarkan, bukan paksaan. Jadi siswa itu sendiri melakukan sesuatu yang dia inginkan untuk menebus kesalahannya, tapi bukan kita yang menyuruh, tapi siswa sendiri yang menyatakan bahwa saya harus melakukan itu sebagai menebus kesalahan. Ya. Terus kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Berarti karakternya. Restitusi lebih cenderung pada solusi. Solusi bukan dari konsekuensi. Ya, kalau tadi hukuman itu kan konsekuensi. Hukuman berarti kalau ini solusi. Solusi yang paling baik seperti apa? Harus minta maaf dan seterusnya. Restitusi mengembalikan murid pada berbuat salah pada kelompoknya menuju pada perbuatan yang positif untuk memperbaiki. Ini masih ada tulisannya. Terus, nah ini tadi pembentukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Misalkan seperti kemarin kita waktu diklat untuk IKM kan selalu sebelum pembelajaran kita selalu memberikan keyakinannya. Tapi sebelumnya kemarin sudah saya berikan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu diantaranya adalah apa yang harus kita lakukan dalam kelas itu. Contoh, tepat waktu dalam belajar itu 1, 2, apalagi. Kemudian aktif dalam pembelajaran. 3, bersikap sopan terhadap teman. Itu diantaranya satu keyakinan kelas atau menjadi kesepakatan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ini keyakinan kelas itu sifatnya abstrak karena tingkah laku kita. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal yang disepakati bersama oleh teman-teman. Jadi disepakati bersama, nanti menjadi sebuah aturan sekolah juga bisa. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya misalnya tidak boleh mengejek, berarti dibuat kalimat positifnya berarti menghormati sesama teman. Itu maksudnya positif. Keyakinan kelas hendaknya jangan terlalu banyak, ya karena biar siswa itu menghafal apa yang mereka buat sendiri. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga hendaknya ikut kontribusi dan pembuatan keyakinan lewat kegiatan surah pendapat. Itu kemarin sudah saya contohkan, itu di sana masih ada tempel-tempelan. Jadi setiap siswa itu membuat kalimat. Apa yang kamu lakukan? Ada yang menuliskan belajar dengan giat. Tulis saja belajar dengan giat. Terus kemudian datang tepat waktu. Terus kemudian kalau mau keluar izin dan sebagainya, saya tempel, serempet. Itu sebuah aturan kan banyak. Jadikan satu, kira-kira yang sama mana, jadikan kira-kira 5 keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nanti seandainya nanti ada yang melanggar, itu yang akan kita restitusi. Kita panggil,
Nah, berarti siswa itu coba kira-kira keyakinan mana yang Anda langgar dan sebagainya, itu sebagai nanti wujud tolak ukur untuk kita memperbaiki siswa itu. Kemudian contoh dari keyakinan kelas misalkan seperti ini ya, misalkan hormat, kami meyakini bahwa sangat penting menghormati semua orang karena milik orang lain. Misalkan keyakinan kelas dari sini, kelas misalkan ini contoh keyakinan kelas informatika, bertakwa, ya, mengucapkan salam dan sebagainya. Ini kesepakatan ini tapi disebutkan oleh untuk mendapatkan ini itu harus melalui proses siswa yang membuat, bukan kita. Jadi bedanya aturan, kalau aturan itu searah yang membuat guru, tapi kalau keyakinan kelas yang membuat mereka sendiri. Disepakati bareng-bareng, nah itu nanti akan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu tanggung jawab dan sebagainya keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia kita juga harus kita harus mengingat dan juga harus memperhatikan masalah hal kebutuhan manusia yang sehubungan dengan itu. Misalkan saja ada sesuatu yang misalkan orang itu melanggar, pasti kita lihat ada kebutuhan dasar manusia di sini. Misalkan saja kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk disayangi, kebutuhan penguasaan, kebutuhan atas pengakuan, kemampuan, biar saya diakui, keakuan dan sebagainya, pasti punya kebutuhan itu. Kemudian kebutuhan bebas, kebebasan. Nah ini kemudian kebutuhan akan kesenangan. Dan ini semua kebutuhan ini kalau sesuatu dikerjakan dengan berlebihan akan menjadi sebuah pelanggaran. Misalkan saja ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung. Nah itu dia mungkin bersenandung dia itu karena dia kesenangan, hobi. Nah itu karena kebutuhan adalah kesenangan, di antaranya itu. Kemudian 5 posisi kontrol. Nah itu tadi penghukum. Kalau penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Itu biasanya kalau penghukum itu sifat kontrolnya sebagai penghukum, itu nanti sifatnya hanya jangka pendek dan orang itu kalau ini yang tidak diharapkan. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, itu pada posisi ini kita selalu berbicara dengan suara lembut. Misalkan dia melakukan kesalahan, kita harus mengidentifikasi dengan pembuat merasa bersalah. Ya nggak apa-apa, manusia itu biasanya memang tempat salah, tapi kita juga sebagai manusia harus memperbaiki kesalahan itu biasanya untuk memperbaiki sebuah kesalahan. Jadi istilahnya meredam agar siswa itu tidak langsung emosional terus. Kemudian untuk teman, nah kita juga harus memposisikan guru sebagai teman terhadap siswa itu ya, misalkan tidak akan menyakiti murid, misalkan membandingkan, andaikan saya seperti murid itu, atau kita membayangkan duduk bersama, misalkan kita berbincang-bincang, memposisikan sebagai murid sehingga ada keagragaman tersendiri dalam pendekatan persuasi terhadap siswa. Pemantau itu mengawasi, kemudian manajer itu jelas membuat posisi di mana guru membuat sesuatu murid dalam mempersilakan murid dalam sebuah pembelajaran. Ini ya. Nah ini segitiga restitusi itu ada tiga komponen yang perlu kita perhatikan sebagai tambahan untuk ilmu kita. Itu yang penting adalah ini segitiga restitusi. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya. Ini nanti saya akan berikan contoh tentang penanganan kasus dengan segitiga restitusi. Jadi misalnya ada siswa yang melanggar, itu jangan langsung justice langsung kamu pelanggarannya ini, jangan. Tapi kita juga harus menstabilkan identitas dulu. Istilahnya tadi, coba Bapak, kamu panggil ke sini kira-kira apa alasannya? Oh Pak, saya itu tadi mungkin dipanggil ke sini karena saya tadi dilowean, kemudian si anak menangis disebabkan oleh karena saya. Nah ini kita sifatnya menstabilkan. Ya nggak apa-apa, mungkin kesalahan kamu itu sama juga Pak Guru juga dulu pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan dulu, biar tindakan dia itu seolah-olah dekat dengan kita. Kalau nanti langsung kita jatuh mereka akan takut. Itu menstabilkan ya. Setelah itu baru divalidasi. Semua pelaku memiliki alasan, balik coba anak tadi melakukan seperti itu alasannya apa. Nah
Nah, dia akan mengutarakan. Nah, ini bedanya dengan mendisiplinkan. Kalau menanyakan keyakinan ini dengan segitiga restitusi, itu mereka sendiri. Coba kalau sudah tahu alasannya, kira-kira tadi keyakinan kelas yang dilanggar oleh anak apa? Kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Misalkan sampai anak itu melanggar, temannya itu nangis, itu kan berarti apa yang dilanggar dalam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Menghormati teman, Bapak. Oh iya, bagus kalau kamu sudah mengerti tentang menghormati teman, berarti kamu melanggar itu. Coba kira-kira langkah apa yang kamu lakukan? Itu bedanya ya. Jadi bukan kita langsung menjudge kamu harus minta maaf, tidak. Tapi biar siswa itu memberi alternatif bahwa oh saya harus minta maaf Pak, setelah itu apa, saya tidak akan mengulangi lagi. Terus apa lagi yang kamu lakukan? Saya akan selalu menghormati teman. Nah, itu salah satu cara untuk melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di sekolah kita, di kelas kita, atau pada anak didik kita. Ini tadi segitiga restitusi, validasi tindakan, menstabilkan dulu, setelah distabilkan, validasi, kira-kira alasannya apa? Terus kemudian menanyakan keyakinan, dari menanyakan keyakinan, biar mereka tahu solusinya apa. Itu saya yakin dengan seperti itu, siswa itu akan lebih akrab dengan kita, dan siswa itu tidak akan takut dengan kita. Dan setelah itu saya lakukan kemarin di Peniron, dan ini pun saya sudah pernah melakukan ini. Jadi kita harus pendekatan, jangan menjudge bahwa anak itu salah. Contoh hal seperti ini kemarin lah, seperti Mas Falah ya. Mas Falah itu kalau kita justice itu kelihatannya kan memang tidak normal sekali. Sampai misalkan makan di tempat sampah dan sebagainya. Tapi kalau kita menggunakan dengan sebuah segitiga restitusi, itu segitiga restitusi itu tidak hanya untuk siswa sendiri, tapi juga kita juga boleh misalkan saja memvisit, mengetahui keadaan yang sebenarnya terhadap anak itu. Setelah itu kita harus tahu, mengetahui alasannya apa, kenapa kok Mas Fala sampai segitunya. Oh ya pantesan dari rumah tidak ada makanan. Nah dari situ kita akan bisa melihat apa yang harus dilakukan. Contoh seperti itu. Kemudian sebagai pesan, orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti itu senantiasa memikirkan dan merasakan serta selalu memakai ukuran timbangan berdasarkan pasti dan tetap. Itu pesan dari Ki Hajar Dewanto. Dan yang lebih terpenting lagi adalah trilogi Ki Hajar Dewanto yang sangat terkenal, yaitu Ingat Susun Bodo, Ingat Jomangun Kapsul, dan Tujuri dan Delian. Jadi harus sebagai pemimpin dari Kabupaten Kebumen. Ini suatu potret untuk saya menggunakan segitiga restitusi. Saya memberi contoh kelas 5. Cari alasannya, salahnya itu apa? Ya ini dalam validasi yang salah, itu mencari kesalahannya, itu mencari kira-kira alasannya apa kenapa berbuat salah, itu validasi. Kemudian diteruskan cepat, terus kemudian menanyakan keyakinan, kira-kira sebetulnya keyakinan apa yang dilanggar oleh anak itu di kelas itu. Bukan nanti biar, tapi bukan kita yang menjustis, tapi biar anak itu yang mengeluarkan pendapat. Oh saya tidak menghormati teman Pak Guru itu ya, misalkan. Ya itu kita mencarikan solusi, bukan kita menentukan sendiri.
menanyakan alasannya, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Itu tidak saya sebutkan, Iya, kita betul. diskusikan bersama kan. Nah ini hubungannya dengan kesepakatan kelas. Pak Andri kan tadi menyebutkan sudah membuat kan ya Pak ya? Sudah, tapi ada beberapa yang misalkan ada kendala apa gimana Pak? Kalau yang kendalanya Itu dalam menyebutkan kesepakatan kelas itu anak sering menyebutkan kata tidak, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, Oh iya. tidak apalagi ya, tidak membuang sampah di laci dan sebagainya seperti itu Pak. Oh iya. Kalau boleh saya memberi masukan. Kalau Bagaimana itu Pak? Iya, kalau kesepakatan kelas itu kan sifatnya kita harus membuat kalimat yang positif. Misalkan tidak membuang sampah sembarangan, berarti kita buat kalimat yang positif, yang tidak ada kalimat tidaknya. Misalkan Begitu. menjaga kebersihan. Oh iya, lebih umum gitu lebih ya Pak umum. ya. Jadi istilahnya Oh. yang negatif dibuat menjadi kalimat yang positif. Iya tuh tadi anak tidak. Iya, itu dibuat Kebanyakan kalimat tidak. positif. Itu berarti nanti berkumpulan enggak apa-apa Pak. Itu berarti kita Iya. jangan sampai menyalahkan kalimat anak. Kita membetulkan, setelah itu sedikit biar menjadi kalimat yang positif gitu. Nanti disusun, ditata. Kemudian nanti kalau misalkan itu kan ada kalimat kan, oh yang tidak dibuat menjadi kalimat yang positif. Saya juga ada tadi tidak boleh, tidak istilah apa? Ada banyak tadi. Banyak kok. Ada Tidak sampai- mengejek. Nah, sampai tidak 16. Berarti Iya. itu di nanti dibuat Pak, dibuat lebih jangan terlalu banyak. Oh, jangan Maksudnya terlalu banyak. Siswa itu nanti kan untuk menghafal sih, biar hafal Gitu ya. terhadap keyakinan kelasnya masing-masing. Iya. Iya, monggo Bu. Terus Nggih. Ibu gimana tadi yang kesepakatan kelasnya? Ada beberapa yang menyebutnya itu sama Pak. Oh iya, kalau Jadi, iya. misalnya tidak boleh mengejek nama orang tua, Tadi- terus ya yang semacam itulah. berarti kalau nanti sama sih, kan biasanya kan kita Wabarakatuh. Nama saya Anissa Tiara Heriu, guru kelas 2 SD Negeri 2 Karangkong. Saya telah mengikuti diseminasi yang telah dilakukan oleh Bapak Purwanto. Bagi saya dapat menambah pengetahuan saya tentang pendidikan. Yang terkesan adalah segitiga restitusi. Ini bisa saya terapkan di anak didik saya, sehingga kita bijak dalam menghadapi permasalahan pada siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Widiantoro, mengajar di kelas 6 Sekolah SD Negeri 2 Karangkoh. Di SD Negeri 2 Karangkoh ada calon guru penggerak namanya Pak Purwanto. Saya dukung Pak Purwanto untuk menjadi guru penggerak. Semoga sukses dan lancar. Dengan adanya guru penggerak, pembelajaran di kelas menjadi lebih menyenangkan dan siswa lebih antusias dalam belajar. Anak lebih semangat dan guru menyampaikan kepada anaknya lebih ceria lagi. Saya dukung guru penggerak. Semangat terus Pak Purwanto.